Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah yang begitu besar dan begitu banyak, khususnya pada pagi hari ini berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama adalah ketika kita diberikan keistiqomahan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah di atas hidayah pada zaman ini, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, adalah perkara yang sangat sulit sekali. Syaitan memiliki target dan juga sekaligus batas waktu dalam menggoda Bani Adam. Targetnya tidak tanggung-tanggung, yaitu ingin menyesatkan Bani Adam 100% semuanya. Targetnya tidak tanggung-tanggung, ingin mengajak seluruh Bani Adam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan Bani Adam, maka iblis menegaskan bahwa targetnya adalah menyesatkan Bani Adam seluruhnya. La'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka ajma'in seluruhnya, 100%. Tetapi iblis memiliki batas waktu kapan terakhir dia bisa menggoda manusia, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Karena Allah memberikan waktu dan tempo kepada iblis hingga datang hari kiamat. Maka biasanya ketika seseorang itu memiliki target, sementara waktu yang
tersisa tinggal sedikit, maka dia akan semakin kencang, semakin bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Maka hari kiamat sudah sangat dekat sekali. Dengan banyaknya tanda-tanda kiamat. Bahkan kalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil. Beliau menulis ada 50-an atau sekitar 57 tanda kecil dan 9 tanda besar. Maka dari 50 lebih tanda-tanda kecil itu hampir seluruhnya sudah terjadi dan selesai, dan hampir seluruhnya terjadi dan sedang berlangsung. Hanya sedikit yang belum terjadi. Itu artinya kiamat sudah sangat dekat sekali. Maka waktu yang dimiliki oleh iblis dan bala tentaranya juga semakin sedikit. Sementara targetnya begitu tinggi. Maka di akhir zaman ini godaan iblis dan bala tentaranya akan semakin kencang. Berbagai cara, berbagai manuver yang memang selama ini mereka syaitan berjuang keras untuk menyesatkan manusia, maka di akhir zaman ini mereka bekerja ekstra. Maka tidak heran fitnah-fitnah di akhir zaman ini semakin banyak dan semakin besar. Bahkan nanti pada puncaknya fitnah adalah munculnya Dajjal. Disinilah salah satu poin yang diusahakan oleh syaitan, memiliki poin terbesar, yaitu bagaimana menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemunculan Dajjal ini, dalam satu momen begitu banyak manusia yang tersesat. Namun sebelum kedatangannya, fitnah-fitnah itu akan terus berdatangan, dan kita harus senantiasa mengantisipasinya agar kita tidak termasuk Bani Adam yang terjebak oleh tipuan syaitan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk minimal mempertahankan diri supaya tidak dikalahkan oleh musuh kita yaitu syaitan, tentunya kita harus benar-benar mengenal dan mengetahui bagaimana trik dan muslihat dari syaitan sehingga kita bisa mengantisipasinya. Maka salah satu kitab ulama yang menulis dan membahas tentang bagaimana tipu muslihat syaitan dan bagaimana cara menangkalnya adalah kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab tentang fi makayidis syaitani allati yakidu biha ibnu Adam. Pada bab-bab sebelumnya kita membahas tentang pembagian hati. Ada hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Kemudian kita juga membahas bahwa kesesatan dan penyimpangan Bani Adam itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu hawa nafsu manusia, dan yang kedua faktor eksternal, yaitu datangnya godaan dari syaitan. Maka pada bab ini kita sudah mulai mengkerucut, karena memang inti dari kitab Ighatsatul Lahfan adalah mengenal dan mengetahui jebakan-jebakan syaitan sehingga kita bisa menangkalnya. Maka pada bab ini kita sudah mulai memasuki poin tersebut, yaitu tentang makayidus syaitan, yaitu tentang tipu daya syaitan, makar syaitan atau muslihat syaitan, allati yakidu biha ibnu Adam, di mana tipu daya syaitan itu telah menipu dan memperdaya Bani Adam.
Qala Allah Ta'ala ikhbaran an aduwihi iblis lama sa'alahu an imtina'ihi anis sujudi li Adam wa ihtijajuhu bi annahu khairun minhu wa ikhrajuhu minal jannah annahu sa'alahu an yunzirahu fa anzirahu summa qala aduwullah fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Di mana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang musuhnya yaitu iblis. Ketika Allah bertanya kepadanya tentang apa alasan iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka iblis berhujjah, berargumen, beralasan bahwasanya dia lebih baik dari Nabi Adam, sehingga Allah mengeluarkannya dari surga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita yakini apa yang Allah informasikan di dalam Al-Qur'an, bahwa iblis itu menolak dan tidak taat kepada Allah saat Allah memintanya, menyuruhnya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Perlu kita yakini dan kita pahami bahwa ini adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu durhaka dan enggan, dan dia juga takabur, dan dia termasuk orang-orang atau makhluk Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar terus minal kafirin. Enggan artinya tidak mentaati Allah, kemudian takabur dan juga termasuk golongan kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mengherankan kalau ada di antara orang-orang liberalis yang mengatakan bahwa tauhidnya iblis itu lebih sempurna daripada tauhidnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan malaikat tidak mau sujud kepada Nabi Adam, hanya mau sujud kepada Allah saja. Ini juga salah satu muslihat syaitan. Dan ini merupakan senjata andalan syaitan yang bernama syubhat. Syubhat yaitu kebatilan yang dikemas al-haq, seolah-olah benar, sepintas sepertinya iya. Iblis katanya tauhidnya lebih sempurna karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sementara malaikat-malaikat Allah kurang sempurna tauhidnya karena mereka mau-maunya sujud kepada Nabi Adam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an menegaskan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah yang mengabarkan kepada kita bahwa iblis itu enggan, tidak taat kepada Allah, takabur dan juga kafir. Dan ini tidak bisa diganggu gugat. Tapi mereka kaum liberalis masih saja ngeyel. Kita ini kalau membahas Al-Qur'an jangan letterlek, jangan saklek. Ya. Mbok iya harus multitafsir. Mbok iya harus ditinjau dari segi historis, kultural, bahkan filosofis. Wah, gitu ya. Jadi kalau ketika ada orang yang kembali kepada ajaran Islam yang murni, mengembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengatakan ya jangan tekstual ya. Quran memang mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin, tapi juga harus ditinjau dari sisi-sisi yang lain. Nah, ini alasan-alasan yang dibuat oleh mereka.
Padahal sebenarnya memahami agama itu mudah. Dalam setiap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, selama tidak ada penjelasan yang menyimpangkan dari makna sebenarnya, kita pahami apa adanya, gampang. Kerumitan agama ini yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kalam, orang-orang filosof, mereka mengutaati ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya terjebak dalam penyimpangan. Sebenarnya agama itu mudah. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Ketika Allah mengabarkan iblis itu aba wastakbara wa kana minal kafirin, selesai sudah. Tidak butuh penafsiran yang aneh-aneh. Allah sendiri mengatakan enggan, takabur, dan juga ingkar kepada Allah. Salah satu bentuk ketakaburannya adalah ketika iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik. Nah, kalimat lebih baik itu menunjukkan kesombongan, karena makna al-kibr adalah ghamtun nas, diantaranya batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka jelas iblis meremehkan Nabi Adam. Saya lebih baik dari Adam. Ini kesombongan. Satu kesombongan. Yang kedua, dia telah membuat sebuah analisa yang keliru, mengatakan bahwa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sementara Nabi Adam dari tanah. Siapa yang membuat standar bahwa api itu lebih baik dari tanah? Ya, iblis sendiri. Padahal para ulama menjelaskan bahwa secara karakteristik tanah itu lebih baik dari api. Sama-sama memiliki peran, memiliki kegunaan, namun secara asal karakteristik api itu merusak, menghancurkan, membinasakan, sementara tanah menumbuhkan dan menyuburkan. Makanya neraka itu an-nar itu adalah api, sementara jannah secara asal jannah itu artinya yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena tertutup dengan rimbunan, saking rimbunnya. Karena kata-kata yang berasal dari huruf jim dan nun dulu pernah saya sampaikan itu memiliki makna yang sama walaupun aplikasinya berbeda. Di antaranya janin, yaitu sesuatu yang tertutup di dalam perut dan kandungan ibu, maka disebut janin, tertutup. Kemudian jinan, hati, ya tertutup juga di dalam. Kemudian jin, tertutup, gak kelihatan. Kemudian junnah, yaitu perisai. As-saumu junnatun, puasa adalah perisai, yaitu menutupi, melindungi diri. Dan juga jannah, sesuatu lokasi yang tertutup, karena apa? Banyaknya pepohonan yang tumbuh dari tanahnya surga. Maka neraka itu api dan surga adalah jannah, taman-taman, ya. Maka secara asal karakteristik api itu merusak, menghancurkan, sementara tanah itu menumbuhkan. Harusnya lebih baik tanah, tapi iblis menyimpulkan dirinya lebih baik karena dari api, dan menyimpulkan Adam lebih buruk karena dari tanah. Maka dengan sebab dipertambah lagi sebab keingkarannya, kemudian ketakaburannya dan kekufurannya, Allah mengeluarkan iblis dari surga. Namun sebelum iblis dikeluarkan, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diusir dan juga dicap kamu ini sesat, maka iblis sesumbar bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang itu kalau diusir dan dia tidak suka dengan pengusiran itu, maka dia akan sesumbar. Ada orang mengusir, kamu pergi dari rumah ini. Maka yang diusir mengatakan, oke, saya akan pergi dari rumah ini. Awas ya. Nah, biasanya begitu, Pak. Karena dia sudah tidak berkutik untuk mempertahankan diri, artinya mau tidak mau harus keluar, maka akhirnya mau keluar tapi sesumbar dulu, bersumpah.
Awas ya, kamu sudah mengusir saya, suatu saat kan nanti kamu akan menyesal. Ya. Aku akan kembali untuk melakukan sesuatu yang lebih keras dari apa yang kamu lakukan, misalkan begitu. Nah, iblis sesumbar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 16-17, dia mengatakan fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah memastikan bahwa aku ini sesat, maka sungguh aku akan menduduki mereka dari jalanmu yang lurus. Di sini kita jelaskan dulu. Berkata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, dinukal wadih. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah dinukal wadih, yaitu agamamu yang jelas, yang terang benderang. Setan bersumpah, iblis di hadapan Allah, oke, saya dicap sesat, tapi saya tidak akan diam. Saya akan menghalangi manusia dari agamamu yang jelas. Dihalang-halangi dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pada hari ini orang-orang yang terus berjuang berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berjuang keras orang-orang yang sudah beragama dengan agamanya Allah, bagaimana caranya supaya murtad dan keluar. Ditebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin supaya orang Islam ragu-ragu. Ya. Seperti juga apa yang dilakukan orang-orang yang mengusung paham pluralisme yang mengatakan bahwa agama itu semuanya benar, tapi yang jadi sasaran tembak adalah kaum muslimin. Karena para pemeluk agama lain, kita yakin juga tidak mau harus mengakui semua agama benar. Kalau tidak percaya, datangi orang-orang yang beragama selain Islam. Kenapa kamu memeluk agama Kristen? Oh, karena menurut saya ini yang benar, yang lainnya salah. Mau nggak mengakui bahwa Islam juga benar? Belum tentu mau mereka. Buktinya mereka sampai detik ini masih bertahan dengan agamanya. Tanya orang Hindu, kenapa kamu memeluk agama Hindu? Karena yang saya anggap yang benar yang ini, yang lainnya salah. Apa kamu juga nggak mengatakan bahwa Islam itu benar? Oh enggak, kalau benar saya akan ikuti. Semua pemeluk agama meyakini juga bahwa agama mereka itu yang benar. Dan bahkan ini adalah merupakan hak asasi manusia untuk memilih beragama. Bahkan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Pelajaran PPKN dulu, PMP. Ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menjamin kemerdekaan, merdeka silakan. Ketika ada orang mengatakan semua agama benar, semua pemeluk agama akan masuk surga, ini berarti mengobok-obok agama setiap pemeluk agama sebenarnya, bukan hanya Islam. Tapi yang ditodong dan juga dijadikan sasaran tembak adalah umat Islam. Islam, kaum muslimin, kalian jangan merasa benar sendiri, semua agama juga benar. Apa tujuan akhirnya? Membuat kaum muslimin supaya murtad dari agamanya. Kalau banyak orang yang mengikutinya, oh semua agama benar, berarti enggak usah Islam, agama yang lain juga enggak apa-apa. Oh toh sama-sama masuk surga. Enggak usah jadi wong muslim, enggak enak ya. Jam 3:30 kudu tangi salat subuh. Nek umat lain saya ngorok, wis pindah ae. Ya, misalkan begitu. Nanti ketemu bulan Ramadan nahan enggak makan minum sebulan penuh. Ya. Dan lain-lainnya berat, mungkin gitu ya. Itu fungsinya adalah apa? Mendangkalkan akidah kaum muslimin. Dihalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan yang sudah berada di jalan Allah ditarik keluar lagi supaya lepas dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menafsirkan siratal mustaqim, qala Ibnu Mas'ud huwa kitabullah, yaitu kitabullah Al-Quran. Syaitan atau iblis bersumpah
Karena aku sudah dicap sesat, aku akan menghalangi manusia dari Al-Quran. Bagaimana caranya orang itu tidak suka dengan Al-Quran? Bahkan orang-orang yang sudah membaca Al-Quran dan meyakini Al-Quran dibuat goyah akidahnya supaya tidak suka dan meninggalkan Al-Quran. Maka Al-Quran dikritisi dengan tajam. Dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 15 abad yang lalu, sudah tidak relevan untuk saat ini. Ya. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dan juga diperkuat dengan adanya kitab suci, maka sudah disetting oleh Allah bahwa rasul ini dan kitab ini sangat ideal dan cocok untuk umat yang dituju. Sudah disetting seperti itu. Maka kita adalah umat yang terakhir dan nabi yang diutus juga nabi terakhir, kitab suci yang terakhir. Sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sejak turunnya, itu sudah cocok untuk manusia sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Sudah disetting begitu. Tidak berlaku hanya di masa lampau 15 abad yang lalu, tapi sudah disetting Allah sejak turunnya sampai hari kiamat. Al-Quran berlaku dan selalu relevan. Maka yang dimaksud siratal mustaqim kata Ibnu Mas'ud adalah kitabullah. Syaitan akan berusaha menghalangi manusia dari kitabullah. Wa qala Jabir, berkata Jabir, huwa al-Islam. Siratal mustaqim adalah Islam. Dihalangi manusia agar jauh dari Islam. Salah satu program untuk menjauhkan manusia dari Islam adalah dengan label terorisme kepada kaum muslimin. Kita tidak pernah sepakat dengan tindakan-tindakan teror apapun alasannya, apalagi dengan alasan jihad fisabilillah. Namun itu juga merupakan upaya dan salah satu propaganda musuh-musuh Islam untuk merusak citra Islam supaya orang tidak suka dengan Islam. Kalau kita sering menonton bagaimana wawancara orang-orang non-muslim di negara-negara barat, banyak di antara mereka yang benci dengan Islam dan enggan untuk mengenal Islam karena sudah di framing bahwa Islam itu orangnya sadis-sadis dan suka melakukan teror. Walaupun alhamdulillah dakwah terus bergulir dan satu persatu orang-orang yang tadinya ingkar kepada Allah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di akhir zaman akan sangat banyak sekali dari golongan Bani Asfar yang masuk ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Asfar adalah orang-orang yang bule ya. Asfar artinya kuning ya. Itu orang-orang barat. Dan juga ketika Isa ibnu Maryam turun ke muka bumi ini, maka beliau mengokohkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membunuh babi dan juga menghancurkan salib-salib, maka akan berbondong-bondong kaum Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Walaupun dihalangi seperti itu, maka usaha iblis tidak mulus 100%. Dan banyak manusia nantinya yang tetap akan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa qala Mujahid huwa al-haq, yang dimaksud siratal mustaqim adalah al-haq. Wal jami'u ibaratun an makna wahid, dan penafsiran-penafsiran tadi yang menafsirkan siratal mustaqim itu sebagai dinukal wadih huwa kitabullah wal islam wal haq, maknanya sama. Karena dinukal wadih yaitu al-Islam, dan al-Islam adalah al-haq yang bersumber kepada kitabullah. Jadi inti pada ayat yang ke-16 dari surat Al-A'raf ini adalah bahwa iblis telah sesumbar di hadapan Allah, bahwa dia benar-benar akan menduduki jalan Allah yang lurus. Nah, makna menduduki di sini Bapak Ibu jamaah sekalian adalah inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi kulliha. Fama min tariqi khairin illa wasyaitanu qa'idun alaih yaqta'uhu 'alas salik. Sesungguhnya syaitan akan menduduki
Bani Adam itu di semua jalan-jalannya. Maksudnya menduduki itu menghalangi. Yang dimaksud adalah tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali syaitan akan duduk di atasnya dan memutus dari orang yang berjalan di atasnya. Setiap jalan yang menuju kebaikan akan diduduki syaitan, dihalangi. Di situ ada syaitan yang menghalangi. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Tidak ada satupun pintu-pintu kebaikan kecuali di situ ada syaitan yang menghalangi orang-orang itu memasukinya. Dan tidak ada satupun jalan-jalan ketaatan kepada Allah kecuali syaitan akan ada untuk menghalanginya. Lalu syaitan atau iblis ini bersumpah lagi, melanjutkan sesumbarnya, tsumma la'atiyannahum, kemudian aku benar-benar akan mendatangi mereka, mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dan juga dari sisi kanan dan kiri. Kita jelaskan dulu penjelasan para ulama tafsir tentang makna yang dimaksud iblis mendatangi dari depan itu bagaimana, dari belakang itu bagaimana, dan kiri kanan seperti apa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan, berarti Al-Hasan Basri, seorang tabi'in yang dianggap oleh orang-orang Irak sebagai tabi'in terbaik. Karena para ulama berbeda pendapat siapa tabi'in terbaik, ya, sama-sama baiknya namun masing-masing punya standar. Warga Madinah mengatakan Sa'id ibnul Musayyib. Kemudian warga Irak mengatakan Hasan Basri, dan warga Yaman mengatakan Uwais Al-Qarni. Ya. Maka Hasan Al-Basri ini adalah salah satu tabi'in yang terbaik. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud iblis akan datang dari arah depan, yaitu min qibalil akhirah takdziban bil ba'tsi wal jannati wan nar. Secara asal bahwa ketika manusia itu menuju ke arah depan, depan kita adalah akhirat. Maka iblis menghalanginya, menggodanya dari arah depan, itu dari arah akhirat. Dengan cara apa? Bagaimana caranya supaya manusia, Bani Adam itu mendustakan akhirat, mendustakan hari berbangkit, mendustakan surga, mendustakan neraka. Jadi manusia sedang menuju ke alam akhirat, gimana caranya supaya orang itu goyah, tidak yakin dengan akhirat. Ditebarkan subhat-subhat tentang seputar alam gaib yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Ini yang pertama dan penafsiran dari salah seorang ulama yaitu Imam Hasan Basri. Kemudian adapun dari arah depan, dari arah belakang berarti sesuatu yang kita tinggalkan, maka yaitu min qibali dunyahum, ya, dari sisi dunia, ya, yaitu uzayyinuha lahum, yaitu dengan cara memperindah dunia. Jadi lengkap sudah kalau dari depan akhirat itu dihalang-halangi supaya manusia ragu dengan alam akhirat, sementara dari belakang digoda dengan keindahan dunia. Dan pada hari ini godaan iblis yang dari depan dan belakang, yang mana keduanya bersinergi, itu benar-benar menghasilkan hasil yang gemilang dengan banyaknya orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia, otomatis takut dengan kematian, takut dengan alam akhirat. Pada hari ini terjangkit penyakit yang bernama al-wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka kalau orang sudah hubbud dunya wa karahiyatul maut, semangat untuk berkorbannya itu sangat kecil sekali. Jangankan mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya dia sangat berat karena sudah saking cintanya kepada dunia dan dia lemah dalam keyakinannya tentang akhirat. Kenapa dulu para sahabat itu begitu mudahnya mereka dalam mengorbankan diri mereka, harta mereka?
karena mereka sangat yakin dengan adanya akhirat dan kecil bahkan tidak sampai mereka mencintai dunia ini. Maka syaitan atau iblis akan datang dari arah depan dan dari arah belakang. Kemudian dari arah kanan adalah yaitu kanan identik dengan kebaikan. Maka syaitan akan menggoda manusia dari arah kanan dengan cara menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Dikatakan di sini bahwa al-Hasan min kibalil hasanat, dari sisi kebaikan-kebaikan mereka. Sementara yang sebelah kiri adalah dari keburukan-keburukan, yaitu as-sayyi'atu ya'muruhum biha wa yahussuhum 'alaiha wa yarghabuhum fiha wa yuzayyinuha fi a'yunihim. Adapun dari arah kiri artinya keburukan-keburukan di mana dia akan memerintahkan manusia untuk melakukannya, menganjurkannya dan sangat senang melakukannya, bahkan menghias-hiasinya dalam pandangan mereka. Luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis ini berjuang keras menghalangi manusia dari jalan Allah dari semua penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan mengapa iblis tidak menggoda manusia dari arah atas? Wasahha an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala wa lam yaqul min fawqihim li'annahu alima annallaha min fawqihim. Kenapa syaitan itu, iblis itu tidak menggoda dari sisi atas? Karena dia tahu bahwasanya Allah itu ada di atas mereka. Dalam keterangan lain bahwa rahmat Allah turun dari atas. Ini juga salah satu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas arasy, di atas langit yang ketujuh, di atas arasy-Nya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, tapi kalau berdoa mengangkat tangan ke atas, ini sangat kontradiksi. Harusnya kalau Allah di mana-mana, doanya jangan mengangkat tangan begini. Ya mungkin begini, di mana ya Allah itu? Ada di mana-mana nih. Ya Allah, Engkau di mana? Saya minta. Ya. Faktanya doa manusia secara umum urufnya adalah dengan mengangkat kedua tangan menengadahkan tangannya ke langit. Dan juga secara fitrah anak-anak kecil kalau kita tanya Allah itu di mana? Mangkono dhuwur. Itu fitrah. Ya, maka syaitan atau iblis menggoda manusia dari segala penjuru dan tidak menggoda dari atas, karena disitulah datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulan dari surat Al-A'raf ayat 16-17 ini bahwa iblis telah bersumpah di hadapan Allah, dan sumpahnya itu bukan omong kosong tapi betul-betul dia aplikasikan, dia lakukan, menggoda Bani Adam dari semua penjuru. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan itu akan selalu menanti di saat Bani Adam itu tidur. Ketika Bani Adam di pagi hari, di waktu subuh sebelum bangunnya, syaitan sudah nyanggong, sudah siap-siap, ditunggu. Begitu Bani Adam bangun langsung digoda, terus begitu setiap harinya. Maka aktivitas iblis dan bala tentaranya, syaitan dari kalangan jin dan juga didukung oleh syaitan dari kalangan manusia, setiap saatnya mencari cara dan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedudukan syaitan dari kalangan jin itu ditentukan seberapa hebat dia telah menjebak manusia. Bahkan tiap hari pasukan iblis ini akan laporan kepada iblis, hari ini saya telah berhasil membuat Bani Adam tidak melakukan sholat. Hari ini saya lapor Bani Adam berhasil saya goda sehingga dia minum minuman keras, dia berzina, dia menceraikan istrinya dan seterusnya gitu. Jadi program ya, tiap hari begitu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah prolog dari bab yang inti tentang yaitu maka yidus syaiton, yaitu tentang tipu muslihat
syaiton. Kemudian satu poin lagi yang perlu saya tambahkan, kita masuk kepada poin pertama tentang trik iblis dalam menggoda Bani Adam. Yang pertama adalah iblis itu memperindah perbuatan salah sehingga manusia mengikutinya, namun setelah itu dia berlepas diri. Nah, ini karakternya sangat licik sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Dia akan menggoda manusia, memperindah keburukan-keburukan. Setelah manusia terjatuh dalam keburukan itu, dia akan berlepas diri. Termasuk dalam kisah perang Badar ini ada satu kisah yang sangat unik, yaitu ketika orang-orang musyrikin Mekah itu berunding di Darun Nadwah. Jadi singkat ceritanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya berunding untuk memutuskan satu aktivitas, yaitu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Karena kafilah dagang Abu Sufyan membawa hasil untung yang sangat besar dari Syam ketika pulang dari berdagang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah berdagang. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka berdagang berangkat dari Mekah menuju Syam, Syria, dan jalurnya melewati Madinah. Pulangnya bawa untung. Nah, diperkirakan keuntungan dagang Abu Sufyan pada saat itu, pada tahun kedua Hijriah, itu sekitar 50 miliar kalau diuangkan. Ada catatan sejarah berapa sih harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, itu kalau dirupiahkan kurang lebih 50 miliar. Itu bukan jumlah yang sedikit, Pak. Dikawal oleh 30 sampai 40 pasukan. Karena bawa uang banyak, dikawal. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat memutuskan untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kenapa beliau dan para sahabat kesannya seperti merampok? Bukan merampok sebenarnya, tetapi ingin mengambil hak Rasulullah dan para sahabat. Karena saat peristiwa hijrah, harta kaum muslimin disita, dirampas oleh mereka, orang-orang musyrikin Mekah. Ya, karena pada saat dulu itu tidak sesimpel sekarang ya. Kalau sekarang mau pindah kemana, aset-aset dijual, diuangkan, uangnya disimpan, kemudian yang dibawa pergi tinggal ATM-nya atau bukunya, nanti di sana digesekkan, gesek keluar uangnya. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi yang bisa dibawa ya secukupnya saja. Banyak di antara para sahabat muhajir itu yang miskin, kembali dari nol. Karena apa? Mereka punya toko ditinggalkan, tokonya plus barang dagangannya, tidak mungkin dibawa. Bahkan mereka juga berusaha untuk lolos dari kejaran orang-orang musyrikin. Yang punya kebun ditinggal, yang punya kendaraan lebih dari satu ditinggal banyak. Dan itu semuanya dirampas, disita orang-orang musyrikin Mekah, lalu dijadikan modal usaha yang nantinya juga untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah berencana mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan juga seorang yang cerdas. Dia mengirimkan seorang mata-mata untuk mendeteksi apa yang ada di depan. Apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah kotoran kuda. Tim pengintainya Abu Sufyan ini mendapati kotoran kuda. Dan kotoran ini dibawa kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan meneliti, dikorek-korek, oh menurut analisa saya ini jenis kotoran dari makanan biji-bijian dan ini adalah kebiasaan penduduk Madinah. Berarti di jalur yang akan kita lewati ada pengintai di sana yang sudah mempersiapkan diri. Jadi sangat cerdas. Karena memang sebelumnya, sebelum kedatangan atau sebelum pasukan atau kafilah dagang Abu Sufyan lewat, Rasulullah SAW dan para sahabat juga mendahului dan mengontrol wilayah tersebut. Namun Abu Sufyan mengirim utusan untuk meneliti dan ternyata ditemukan bahwa di sana ada kemungkinan orang-orang Islam akan mencegat. Maka Abu Sufyan melakukan dua cara. Yang pertama merubah rute, berbelok ke arah kanan ke pinggiran pantai.
Yang kedua, dia mengutus orang untuk memprovokasi warga Mekah. Kamu pulang duluan, ya, pilih kuda terbaik yang tercepat, meluncur segera ke Mekah, beritahukan bahwa kami akan dirampok. Maka satu orang ini datang ke Mekah, sebelum nyampe kota Mekah, hidung kudanya dipotong sama pedangnya sendiri, dipotong, kemudian bajunya dirobek-robek dan berteriak keliling kota Mekah. Dia mengatakan bahwa, wahai warga Mekah, wahai suku Quraisy, tolong teman-temanmu sekarang sedang dirampok oleh Muhammad dan orang-orangnya. Apakah kalian akan berdiam diri di rumah-rumah kalian sementara saudara kalian yang habis berdagang dirampok di sana? Terus diprovokasi, dikompori. Sehingga orang-orang musyrikin Mekah emosi dan akhirnya berkumpul di Darun Nadwa berunding apa yang akan mereka lakukan. Maka di sana dicatat dalam sejarah bahwa iblis menyerupai seorang kakek dan ikut nimbrung dalam perundingan atau musyawarah tersebut, dan pada intinya mendorong, ya, memprovokasi agar orang-orang musyrikin Mekah segera berangkat ke sana untuk berperang membasmi Rasulullah dan para sahabat. Itu yang dilakukan oleh iblis, dan bisa memang diberi kemampuan untuk menyerupai manusia dan juga bisa dilihat, ya. Karena dalam riwayat lain bahwa juga Rasulullah pernah ketika beliau sholat, beliau melakukan gerakan, ya, yaitu seperti orang mencekik. Selesai sholat, para sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang kau lakukan pada saat sholat tadi? Pada saat sholat tadi aku didatangi iblis dan aku cekik lehernya sampai dia itu menjulurkan lidahnya dan lidahnya nempel terasa dingin di tangan saya. Loh, kan katanya diciptakan dari api, kok adem ilate? Ya, itu kan sudah unsurnya api tapi kan sudah berubah. Sebagaimana saya dan panjenengan diciptakan dari tanah tapi kan tidak seperti langsung bentuk tanah gitu ya. Maka ini kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya saya tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberi kekuasaan bisa menguasai bangsa jin dan jangan diberikan kepada orang-orang setelahnya. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat iblis ini di Madinah dan biar disaksikan oleh warga Madinah, oleh anak-anak Madinah. Jadi singkat cerita bahwa iblis berwujud manusia, kemudian menyarankan, memprovokasi warga Mekah, mending kalian berangkat perangi Muhammad dan orang-orangnya, nanti saya akan bantu. Maka diputuskanlah akhirnya berangkat 1000 personel pasukan musyrikin menuju Madinah dan bertemu kedua belah pihak ini di Sumur Badar, di daerah Badar. Maka terjadilah perang Badar. Maka pada saat itulah iblis juga ikut berangkat, tapi begitu sampai di medan perang Badar, maka iblis tiba-tiba mengatakan, inni akhafullaha inni arama la tarawna, ya, inni akhafullah. Jadi iblis mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 84, inni arama la tarawun inni akhafullah. Jadi sesungguhnya saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkapnya dalam surat Al-Anfal ayat 48. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yaum minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni arama la tarawuna inni akhafullaha wallahu syadidul iqab. Jadi, dan ingatlah ketika syaitan menghias-hiasi perbuatan mereka dengan mengatakan la ghalibalakumul yaum minan nas. Nah, tadi yang saya sampaikan Bapak. Jadi di situ kalimatnya la ghalibalakum al yauma minan nas. Kalian tidak akan dikalahkan pada hari itu nanti, pada peristiwa perang Badar. Artinya syaitan atau dalam hal ini iblis betul-betul ngomong kepada orang-orang musyrikin, kalian tidak akan kalah, berangkat kalian habisi mereka, Muhammad dan orang-orangnya. Wa inni jarul lakum, dan aku akan menjadi pendamping kalian. Jar artinya tetangga, ya.
Aku akan mendampingi dan bersinergi dengan kalian. Dah usah khawatir. Maka ketika kedua pasukan ini bertemu, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mengetahui datang 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap, dengan perbekalan yang memadai, bahkan orang-orang musyrikin Mekah mengatakan kita ini bukan untuk berperang, kita nanti di sana ingin tamasya, ingin rekreasi. Kenapa? Karena 313 orang dengan senjata yang minim, dengan kendaraan perang yang sangat minim. Hanya satu orang yang naik kuda, dari 313 hanya satu orang, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad naik kuda, satu orang. Maka orang-orang musyrikin menganggap ini musuh yang remeh, kita ke sana bukan perang, cuma begitu doang. Kita akan rekreasi di sana, sehingga membawa bekal yang cukup banyak. Maka ketika dua pasukan ini bertemu, di mana Rasulullah dan para sahabat memutuskan apakah kita pulang ke Madinah atau kita hadapi, karena kita gak niat berperang. Maka disitulah para sahabat diwakili sahabat Ansor, sahabat Muhajirin bersumpah di hadapan Rasulullah SAW untuk bertempur dan membela Rasulullah SAW. Akhirnya diputuskan untuk berperang. Jadi perang Badar itu perang yang tidak direncanakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi sifatnya mendadak sekali. Maunya mencegat kafilah dagang cuman 30 orang, dikalahkan 313 orang, tentu mudah. Ternyata yang datang 1000 personil dengan persenjataan lengkap, dengan kendaraan tempur yang cukup banyak. Akhirnya diputuskan untuk bertempur. Bertemulah kedua pasukan, maka ketika bertemu kedua pasukan ini, tiba-tiba iblis mengatakan, "Inni bari'um minkum." Nah, sekarang sudah sampai kita siap-siap bertempur. Mohon maaf ya, saya berlepas diri dari kalian. Ya. Inni aroma la taraun, aku melihat apa yang tidak kamu lihat, dan saya takut kepada Allah. Apa yang dilihat oleh iblis? Yaitu pasukan dari kalangan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan sebenarnya kedatangan para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya 1000 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril, itu target utamanya adalah mengokohkan kaum muslimin dari sisi batin. Bukan semata-mata ikut bertempur, karena kalau ikut bertempur tidak usah 1000, cukup satu aja malaikat Jibril sudah cukup. Kalau seandainya berniat menghabisi orang-orang musyrikin Mekah dengan tangan malaikat, maka malaikat Jibril satu saja sudah cukup. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Allah menyatakan dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Karakter Jibril itu adalah dzi quwwah, memiliki kekuatan yang dahsyat di sisi arasnya Allah Subhanahu wa taala. Muta'in, dan sangat ditaati oleh malaikat yang lainnya. Dan juga amin, sangat terpercaya. Sangat ditaati, sangat dipercaya dan kuat. Bukankah dalam sejarah dicatat bahwa Rasulullah ketika melihat wujud asli malaikat Jibril, beliau sangat ketakutan karena sebelumnya belum pernah bertemu. Ketika di satu momen beliau bertahanut di Gua Hiro, kemudian turun dari Gua Hiro berjalan menuju pulang. Setelah ayat pertama Iqra, kemudian Rasulullah bergegas ingin pulang. Ketika turun bukit, berada di padang pasir, tiba-tiba tetap mengikuti. Di belakang ada yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Sedang sendirian di gurun dalam kondisi shock, tiba-tiba dipanggil, wahai Muhammad, orangnya nggak ada. Tolak mana ya? Ada yang manggil saya, ya Muhammad, ya Muhammad. Tolak mana ya? Yang kita aja kalau sendirian ada yang manggil-manggil nama kita, pasti kita kan juga mikir siapa ya yang manggil ini. Maka kata Rasulullah, ketika saya menoleh ke belakang dan melihat ke arah langit, maka terlihat seorang malaikat duduk yang mana kursinya besarnya antara langit dan bumi. Besar sekali ya, malaikat Jibril sangat besar. Kursinya itu antara langit dan bumi. Dan memiliki 600 sayap, sangat kuat.
Seandainya para malaikat itu diutus hanya semata-mata untuk bertempur mengalahkan orang musyrik, sebenarnya tidak butuh 1000, sendiri saja malaikat Jibril udah selesai, habis. Bukankah dulu pada sesi yang dulu sebelum hijrah, ketika Rasulullah berdakwah ke Taif dan ditolak dakwahnya, lalu beliau dilempari, malaikat Jibril dengan seorang malaikat penjaga gunung menawarkan, "Wahai Muhammad, izinkan aku untuk mengangkat gunung Abu Kubais untuk ditimpakan kepada suku Taif." Habis itu. Ya, tinggal diambil gunungnya, ditaruh, blek, udah habis satu kaum. Gampang sebenarnya. Nah, maka kalau hanya semata-mata untuk bertempur, malaikat Jibril sendiri cukup. Tapi mengapa sampai 1000? Maka di situ adalah perannya adalah untuk mengokohkan hati para pejuang Islam pada saat itu. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, bertempur itu butuh kekokohan. Kita kalau membayangkan perang itu begini, membayangkan, tapi kalau mengalami betul butuh kekokohan. Ya, kalau cerita teman-teman itu di dalam peristiwa perang lokal saja, dalam peristiwa perang Ambon, di situ betul-betul teruji ketika orang itu diberi kekokohan atau tidak. Ada seorang teman cerita dari Bali, ketika terjadi perang berkecamuk antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir di Ambon, itu ada orang yang di kampungnya itu seorang suhu, master bela diri. Orangnya sangat lihai dalam urusan bela diri. Tapi begitu komando diserukan Allahu Akbar berperang, ngejer tidak bisa jalan, bahkan pipis di celana. Padahal di kampungnya pendekar. Kenapa? Karena disitulah dibutuhkannya kekokohan. Sampai ada juga teman cerita mau menyalakan bom rakitan pakai korek api, nggak nyala-nyala, kupuk gitu. Jangan dikira perang itu perkara mudah. Akhirnya kita hanya membayangkan saja. Ya. Tapi kalau sudah berkecamuk itu luar biasa, butuh kekokohan di situ. Maka malaikat-malaikat turun untuk mengokohkan kaum muslimin. Memang ada sebagian kecil dari orang-orang musyrikin yang menyaksikan dengan mata kepala mereka ada pasukan yang berpakaian serba putih dan menunggang kuda. Di antaranya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau belum masuk Islam, karena beliau masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Ketika sudah masuk Islam, beliau bercerita, dulu waktu peristiwa perang Badar, saya melihat ada pasukan selain Rasulullah dan para sahabatnya. Ada pasukan yang berpakaian serba putih menunggang kuda. Jadi ada sebagian yang ditampakkan. Tetapi secara umum yang melihat adalah iblis, jelas. Dia mengatakan, "Inni aroma la taraun." Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Secara umum yang 1000 ini tidak bisa melihat. Tapi ada sebagian yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Abbas bin Abdul Muthalib. Selebihnya ada juga sebagian dari malaikat itu yang memang bertempur secara fisik walaupun tidak kelihatan. Kata para sahabat yang masuk Islam yang dulunya bertempur di peristiwa perang Badar, ketika kami bertempur tiba-tiba ya teman di sebelah itu tiba-tiba kepalanya lepas. Jadi belum ketemu dengan pasukannya Rasulullah, baru lari misalkan, tiba-tiba lehernya putus. Itu juga malaikat melakukannya. Jadi intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, secara umum orang-orang musyrikin Mekah tidak bisa melihat pasukan malaikat ini. Hanya ada yang dikecualikan beberapa orang, di antaranya Abbas. Dan sebagiannya lagi malaikat bukan hanya mengokohkan, tapi ada sebagiannya lagi yang memang dibunuh oleh malaikat dalam peristiwa perang Badar ini, dan ini fakta sejarah yang disaksikan langsung oleh musuh-musuh Islam waktu itu. Nah, tetapi yang pasti yang melihat malaikat-malaikat Allah itu adalah iblis. Dia menegaskan, Allah berfirman menegaskan perkataan iblis, "Inni ara ma la taraun, inni akhafullah." Saya berlepas diri dari kalian karena saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Itu malaikat-malaikat Allah dan malaikat Jibril. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, perlu kita garis bawahi kata-kata inni akhafullah. Apakah ini menunjukkan ketundukan iblis dengan mengatakan saya takut kepada Allah? Ya. Kalau saya singkat bahwa yang dimaksud saya takut kepada Allah di sini bukan karena ketaatan, tapi iblis itu menyangka bahwa masanya untuk mati sudah tiba.
Jadi sebenarnya iblis takutnya kenapa? Karena melihat malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, dikiranya dia akan dibunuh oleh malaikat itu, sehingga dia takut dengan kebinasaan. Jadi bukan semata-mata takut kepada Allah, wah saya tobat, ya ikut perang karena takut kepada Allah, karena taat kepada Allah, bukan. Iblis itu sebenarnya memiliki ilmu, ya. Bukankah iblis juga ya pernah berada di surga dan juga bahkan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak punya ketundukan, apalagi takut kepada Allah. Maka takutnya iblis di sini adalah ya hada khaufun halakud dunya. Ya. Jadi dikatakan bahwa di sini waqala Atha bin Abi Rabah, inni akhafullaha an yuhlikani fi man yuhlik. Saya takut kepada Allah kalau nanti Allah itu membinasakan saya. Nah, ini jadi kalimatnya perlu kita jelaskan dalam tafsirnya, bahwa iblis takut di sini adalah takut bukan kepada Allah dalam rangka ketundukan, tapi takut dia kehabisan waktu, artinya dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, pada bab ini kita sudah mulai masuk membahas tentang makayidus syaiton, yaitu tentang trik-trik dan tipu muslihat syaiton. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu syaiton akan berusaha merayu dan menghias-hiasi manusia untuk berbuat dosa. Kemudian setelah itu dia sendiri berlepas diri. Dibuatlah manusia semangat untuk melakukan kesalahan. Maka jangan heran ketika seseorang itu berada dalam kesesatan, seringkali iblis dan syaiton itu memberikan semangat dalam kesesatan itu. Dulu itu saya ketika ikut kelompok ini, padahal menyimpang, waduh semangatnya luar biasa. Saya luar biasa totalitas berjuang pada saat ikut. Mungkin pernah kita terjatuh dalam satu kelompok yang menyimpang. Ada di antara kita ada mungkin yang punya sejarah pernah jatuh bangun dalam mencari kebenaran. Mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang, di situ semangatnya luar biasa, solid, semangat, berani berkorban. Tapi anehnya ketika mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal kebenaran, kok tiba-tiba jadi malas, loyo, ya, malas berjuang, malas berkorban. Kenapa? Karena yang dulu kesesatan, penyimpangan, maka iblis dan bala tentaranya menyemangati, ayo dikompori terus, supaya semangat dalam kesesatan. Begitu mengenal kebenaran, dibuatlah malas dalam kebenaran tersebut. Maka ini harus kita antisipasi. Maka iblis dan bala tentaranya akan terus menyemangati, ayo berbuat jelek, tapi diperindah. Ayo serang Muhammad dan pasukannya, nanti saya bantu. Tapi ketika ketemu pasukan itu, maka iblis mengatakan saya berlepas diri dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan itu nanti akan diulang di akhirat, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang menyembah iblis dan mengikuti jejak-jejaknya masuk neraka dan mereka meminta kepada Allah, saya karena dijebak oleh iblis seperti ini ya Allah. Maka kata iblis, ya bahasa kita, loh terus kenapa sampean ikut saya? Saya nggak tahu, ya nggak ada urusan. Ya, emangnya gue pikirin gitu ya, kalau bahasa kita. Dulu saya jebak kamu, tapi setelah itu saya berlepas diri, saya nggak tanggung jawab. Nah salahmu dewe melo aku gitu ya. Itu karakter iblis begitu. Jadi poin yang pertama, iblis akan merayu, membujuk supaya kita ini berbuat salah, menyimpang, tapi setelah itu berlepas diri, tidak tanggung jawab. Bahkan nanti di akhirat orang-orang yang disisa di dalam neraka juga tidak akan iblis di sana bertanggung jawab dengan penyimpangan-penyimpangan dan siksa yang akan diderita oleh mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengajak kepada keburukan tapi dia bertanggung jawab, mungkin masih ringan. Bisa sampean melo aku, ono apa-opone ya, aku tanggung jawab. Tapi ini ndak, ayo ngajak-ngajak setelah itu pergi dia. Ya, menyemangati orang, ayo ini lakukan. Tapi setelah orang itu melakukan dan terjatuh, maka dia akan pergi. Dan yang terakhir kita pernah mendengar kisah, ya. Kisah seorang pendeta yang dijebak oleh iblis. Lalu iblis berlepas diri darinya. Ini sebagai penutup. Di dalam sejarah dikenal namanya Barsiso, ya pernah dengar mungkin ya. Ada seorang pendeta, dia punya rumah ibadah.
dan dia tinggal di situ. Nah, tinggalnya saja di rumah ibadahnya, berarti dia menunjukkan ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis ya punya target, saya akan jadikan orang ini masuk neraka. Maka dengan sabar dan telaten, dengan butuh waktu yang sangat panjang sekali, iblis berhasil. Bagaimana caranya? Suatu hari ada seorang laki-laki menitipkan adik perempuannya, seorang wanita, seorang gadis, kepada pendeta ini. Baik Pak Pendeta, saya akan pergi cukup lama dan saya tidak punya keluarga yang bisa mengayomi adik perempuan saya. Saya akan titip adik perempuan saya ini untuk tinggal di rumah ibadah ini, dan engkau saya minta tolong untuk menjaganya. Yang namanya orang alim ya, waduh ada perempuan, tapi kasihan kalau nggak ditolong. Ya sudah, nanti akan saya jaga adikmu, akan saya tempatkan di satu bilik, satu ruangan khusus ya yang aman di sana. Maka berangkatlah si laki-laki ini dan tinggallah adiknya yang perempuan, yang gadis ini. Maka iblis punya kesempatan di sini. Nah, ini kayaknya ini merupakan langkah awal saya untuk menjebak pendeta ini, ahli ibadah ini. Apa yang dilakukan iblis? Yang pertama cuman dibisikin, "Bo ya, cewek itu dikasih makan, kan juga manusia, kasihan." Wah, kan bagus. Apa setiap hari hanya pendeta ini ngirimkan makanan, bawa satu nampan, kemudian cuma ngetuk-ngetuk, tuk-tuk-tuk, dibukakan pintunya sedikit, lalu memasukkan makanannya saja. Makanya dimasukkan ya ke pintu itu. Setelah itu pergi, nggak ada terpikir apapun saat itu. Dan iblis membiarkan itu terus berlangsung cukup lama, tiap hari, sehari 3 kali ngirimkan makanan ya. Nah, setelah itu ada kesempatan, digodalah si wanita ini dan juga pendeta ini. Dengan cara apa? Ngirim makanan, kemudian masukkanlah makanan itu ke kamar, lalu si wanita ini mengatakan, "Matur nuwun nggih." Baru dengar suaranya, aduh kok suaranya apik, paling arek ayu. Mulailah di situ, namanya laki-laki. Tapi setelah itu astagfirullahaladzim, saya kan orang ahli ibadah, enggak ah. Nah, cuma begitu saja. Hanya awal. Tapi karena setiap ngasih makanan, wanita ini menyaut ya, "Makasih ya Pak." Tiap hari digituin, itu berlangsung lama sekali. Sampai akhirnya pendeta ini berani ngomong di luar pintu, "Gimana Mbak kabarnya hari ini?" "Alhamdulillah baik-baik saya." Wah, udah selesai, hanya itu saja. Dan itu berlangsung lama terus. Lambat laun akhirnya semakin intens, ngomongnya agak banyak. Ya, ngomongnya agak banyak. Masih di luar pintu. Lama-lama pintu itu dibuka. Daripada kesepian, Mbok yang ngobrol sebentar dikit aja sama saya, ngobrol sedikit. Ya. Terus itu berlangsung lama dan iblis telaten, nggak gupu, nggak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa malah gagal. Karena tahu wah ini godaan iblis, tinggalkan. Dibuat pelan-pelan. Disitulah sabarnya iblis. Sampai akhirnya karena ngobrol intensif semakin dekat, akhirnya terjadilah perbuatan zina. Ya, zina di mana dia melakukannya dengan tenang karena nggak ada siapa-siapa di situ. Maka wanita ini mengandung dan akhirnya punya anak. Karena takut, namanya orang ya, tokoh masyarakat, ahli ibadah, takut ketahuan bagaimana caranya menghilangkan jejak, maka dibunuhlah si wanita ini dengan bayinya, dikuburkan di belakang rumah ibadahnya. Menurut dia sudah beres lah, nggak ada masalah, selesai lah. Maka dia sudah melakukan 2 dosa, zina dan membunuh kedua ibu dan anaknya ini, dosa yang sangat besar. Maka tiba-tiba pulanglah saudaranya menanyakan, "Di mana adik saya?" "Wah, adikmu sudah pergi." Wah, nggak percaya begitu saja. Akhirnya diturunkanlah tim investigasi, dicari tahu, detektif ya, namanya juga keluarga. Adiknya kok dititipkan, kok tiba-tiba hilang, ini mencurigakan. Dicari, akhirnya ketemulah kuburannya. Simpulkan, singkat cerita, diketahuilah bahwa pendeta ini berzina dengannya dan membunuh ibu dan anaknya. Maka ditangkaplah pendeta ini, diarak oleh masyarakatnya, akan rencananya dihukum gantung. Akan dihukum pancung, hukum mati.
Maka di saat dia sedang proses akan dieksekusi, inilah iblis datang kepadanya. Kalau kamu ingin bebas, kamu bebas dari hukuman, kamu lepas, ya, kamu sujud kepada saya, nanti saya tolong. Cukup kamu sujud kepada saya, nanti saya akan tolong. Kamu bebas, kamu lepas. Maka sujudlah pendeta ini kepada iblis, dan setelah itu dia lari. Wah, saya lari, gak tanggung jawab ya. Yang penting dia sudah kufur kepada Allah. Maka dieksekusilah pendeta ini. Maka dia melakukan zina, membunuh, dan akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran bahwa iblis itu akan menggoda manusia dengan telaten, dengan sabar, dan dia seolah-olah bertanggung jawab, tapi setelah itu dia akan pergi begitu saja, dan itu akan diulangnya di akhirat kelak nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala tipu daya syaitan, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk selalu berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.